Oke, mula-mula kita buktikan dulu sebuah teorema kecil mengenai kesamaan dari dua buah koset. Jika A suatu gelanggang dan S adalah gelanggang bagian dari A, maka untuk setiap AB anggota A berlaku koset A tambah S sama dengan koset B tambah S jika dan hanya jika A minus B anggota dari S. Ya, ini sebenarnya juga di teori grup juga ada ini. Dua buah koset akan sama apabila AB inverse anggota dari suatu subgroup. Ya, cuma di sini kita sudah spesifik, kita di gelanggang dan ini koset terhadap penjumlahan. Sehingga kita bisa menyatakan AB inverse sebagai A min B. Untuk buktinya saya rasa juga tidak terlalu sulit. Ya, mungkin kita mulai dari bukti implikasi yang ke kanan. Kalau koset A tambah S sama dengan koset B tambah S, maka A min B anggota S. Nah, di sini ya, mula-mula karena S ini S suatu gelanggang bagian, maka 0A pasti juga masuk ke dalam S. Dengan kata lain, ya sehingga A itu adalah A ditambah 0A, ini juga akan masuk ke dalam A ditambah S. Ingat, A ditambah S itu artinya A ditambah suatu anggota S. Dan dihimpun ya semua kemungkinan tersebut. Ya. Nah, kemudian karena A tambah S sama dengan B tambah S, berarti A juga masuk ke dalam B tambah S. Karena ini juga merupakan dua himpunan yang sama. Oke. Ya, sehingga kalau A masuk ke dalam koset B plus S, berarti A akan sama dengan B ditambah misalkan S1 untuk suatu S1 anggota S. Ya. Ya, B plus S kan himpunan dari semua kemungkinan B tambah anggota S. Kalau A masuk ke situ, berarti A akan sama dengan B ditambah dengan suatu anggota S. Kita beri nama S1 di sini. Nah, jadi A min B akan sama dengan S1 yang merupakan anggota dari S. Nah, inilah bukti bahwa kalau ada dua buah anggota gelanggang yang dia kalau di bentuk kosetnya akan menjadi himpunan yang sama, itu artinya selisihnya pasti masuk ke dalam gelanggang bagian tersebut. Oke, saya buktikan dulu yang arah sebaliknya. Ya, diketahui A min B anggota S. Berarti A min B sama dengan S1 untuk suatu S1 anggota dari S.
ya kita bisa misalkan ya dengan simbol apapun. Saya bisa ngambil S aksen atau S2 ya, tapi saya pakai yang sama aja S1. Nah, di sini seandainya kita ambil sebarang katakanlah A plus S2 yang merupakan anggota A plus S, akan dibuktikan A plus S2 juga anggota B plus S. Nah, ini kan kita goalnya, kita ingin buktikan bahwa A plus S sama dengan B plus S. Kita membuktikan dua himpunan sama, berarti yang satu merupakan subset yang lain. Di sini saya ambil sembarang anggota dari A tambah S, saya buktikan bahwa dia akan merupakan anggota dari B plus S. Ya, ini kita perhatikan bahwa A ditambah S2 ini akan sama dengan A min B ditambah B ditambah S2. Sama dengan B ditambah A min B sama dengan S1. B tambah S1 tambah S2. Nah, karena S suatu gelanggang bagian, maka S1 tambah S2 pasti juga merupakan anggota S. Sehingga A ditambah S2 sama dengan B ditambah S1 plus S2. Ini juga pasti anggota B ditambah S. Ya, dari sini saya sudah membuktikan bahwa A plus S subset dari B plus S. Ya, saya rasa dengan ide yang sama, Anda dapat membuktikan sebaliknya, bahwa kalau saya punya sebarang anggota B plus S, maka dia pasti juga akan masuk ke dalam himpunan A plus S. Kita hanya tinggal memainkan ininya saja, A min B sama dengan S1. Ya. Atau kita coba saja sekalian. Kalau kita ambil sebarang B tambah S3 anggota B plus S, begitu. Kemudian kita mau buktikan, akan dibuktikan B plus S3 juga anggota dari A plus S. Ya, tentu saja di sini S3-nya anggota dari S ya di sini. Nah, berarti ya kita lihat bahwa B ditambah S3 ini akan sama dengan B min A ditambah A ditambah S3 atau sama dengan ini minus S1 ditambah A ditambah S3 atau sama dengan A ditambah S3 min S1. Nah, karena S gelanggang bagian
maka S3 min S1 juga merupakan anggota dari S. Nah, akibatnya B plus S3 sama dengan A ditambah S3 min S1, ini akan menjadi anggota A plus S. Nah, dari sini berarti kita sudah membuktikan bahwa B plus S subset dari A plus S. Itu kalau kita ingin membuktikan ya kesamaan dari dua buah himpunan. Yang satu merupakan subset dari yang lain. Nah, ya dengan demikian ya kita sudah membuktikan bahwa A plus S sama dengan B plus S. Ya, ini kalau kita ibaratkan ya seperti 2 plus 5Z gitu. Ini kalau di bilangan bulat dengan gelanggang bagiannya adalah 5Z, ini kan akan sama dengan 7 plus 5Z. Akan sama dengan 12 plus 5Z. Dan seterusnya. Dan kalau Anda mengambil anggota-anggota dari Anda mengambil anggota dari bilangan bulat yang menjadi indikator kosetnya, kalau Anda cari selisihnya pasti dia merupakan anggota dari 5Z. Jadi dua buah koset atas 5Z akan sama kalau selisih dari dua bilangan itu merupakan kelipatan 5. Jadi ini gambaran dari teorema yang baru saja kita bahas.